Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang semoga kita semua disayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian hadis tentang moderasi beragama. Ini adalah pertemuan yang keempat dari rangkaian pertemuan dalam kajian hadis moderasi beragama. Pada pembahasan yang pertama telah kita membahas tentang Islam sebagai agama yang lurus dan toleran. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita telah membahas Islam sebagai agama rahmah, agama kasih sayang. Dan pada pertemuan yang ketiga, Islam sebagai agama keselamatan dan kedamaian. Nah, insya Allah pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas sebuah hadis tentang Islam adalah akhlak yang mulia. Hadis yang akan kita kaji yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis ini diriwayatkan dan disandarkan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya. Ka'ab bin Malik bercerita, anna rajulan min bani Salimata kana yuhaddisuhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnul khuluq. Tsumma raja'ahu rajul. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu husnul khuluq hatta balaga khamsa marrat. Yang artinya kata Ka'ab bin Malik bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Salimah yang menceritakan kepadanya bahwa ia pernah menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka laki-laki tadi mengulangi pertanyaannya, dan Nabi tetap memberikan jawaban yang sama. Islam itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Bahkan itu berulang-ulang sampai 5 kali. Nah, dari hadis tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya inti dari ajaran Islam itu adalah akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menegaskan, innama bu'itsu liutammima husnal khuluq atau husnal akhlak, atau ada riwayat yang menyebut makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik atau untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, untuk itulah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka sesungguhnya risalah Islam ini intinya adalah pada akhlak yang baik. Dan Islam memberikan penekanan kepada para pemeluknya untuk memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa sesungguhnya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah ketika ia memiliki akhlak yang baik. Dan seseorang yang memiliki akhlak yang baik, maka ia akan mencapai derajat seorang hamba yang rajin berpuasa di siang hari dan rajin berpuasa di malam hari. Akhlak yang baik juga akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya ketika ditanya mengenai hakikat al-bir, ya, tentang apa itu kebaikan, dan hakikat al-ithm, apa itu dosa, maka Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Puncak dari kebaikan adalah akhlak yang baik. Dan dosa itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahakka fi nafsik wa karihta ayattali alaihin nas.
apa yang menggelisahkan di dalam jiwamu dan engkau khawatir apabila perbuatanmu atau sifatmu itu diketahui oleh orang banyak. Maka dengan akhlak yang baik, seseorang akan mendapatkan sahabat-sahabat yang banyak, akses pergaulan yang luas di dunia ini. Dia akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di dunia. Sementara di akhirat kelak, Rasulullah SAW menegaskan, inna askalal a'mal fil mizani yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya perbuatan yang paling berat timbangannya di hari kemudian itu adalah akhlak yang baik. Nabi juga pernah ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka? Nabi menjawab, al-ajwafan, 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Lalu ketika Nabi ditanya, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka mari sebagai umat Rasulullah SAW kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Sebagaimana Allah telah memperindah bentuk fisik kita, maka semoga Allah juga memperbagus akhlak kita. Mohonlah kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus bentuk fisikku, maka perindah pula lah akhlakku. Doa ini pada suatu malam diulang-ulang oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Darda. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Di suatu malam dan di sepanjang malam, maka istri beliau kemudian bertanya, wahai suamiku, sepanjang malam yang kamu minta kepada Allah hanya satu saja, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki bentuk fisikku, memperindah bentuk fisikku, maka perindah jugalah akhlakku. Maka kemudian beliau memberikan jawaban bahwasanya akhlak yang baik itulah yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri seorang muslim yang baik adalah yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik kepada sesama manusia, akhlak yang baik kepada dirinya sendiri, akhlak yang baik kepada alam semesta. Kemudian kalau kita ingin rinci lebih detail, akhlak yang baik kepada manusia meliputi banyak hal. Akhlak yang baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada pasangan hidup, akhlak yang baik kepada anak-anak, akhlak yang baik kepada tetangga-tetangga, akhlak yang baik kepada sesama muslim, akhlak yang baik kepada sesama manusia meskipun berbeda agama, akhlak yang baik kepada sesama makhluknya Allah meskipun bukan manusia. Nah, itulah 4 karakter dasar atau ciri khas dari Islam dari 4 kajian awal kita. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang lurus dan toleran. Kemudian Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Kemudian Islam adalah agama keselamatan dan kedamaian. Dan yang keempat, Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang baik. Insya Allah pada kajian hadis moderasi beragama yang berikutnya, kita akan berpindah kepada hal-hal yang sifatnya lebih kepada amalan praktis. 4 pertemuan awal ini sifatnya adalah konseptual tentang kedudukan agama Islam. Yang berikutnya kita akan membahas Islam dan kemanusiaan, kemudian Islam dan kebangsaan, begitu juga tentang Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat dan berbagai isu-isu lainnya yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW seputar moderasi beragama. Ikuti terus kajian kami, kajian hadis tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperindah akhlak kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
telah memperindah bentuk fisik kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.